Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Kapita Selekta Informatika RB akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul Penerapan Data Mining Clustering dengan Metode Cummins pada Dataset IMDb Movies. Adapun anggota kelompok kami yaitu Romantika Banjarnahor, Dede Rodatul Farida, Cicilia Putri Aisyah, Anastasia Putri Dewi, dan saya Nurul Humaya. Pada presentasi kali ini kami akan membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan analisis, serta yang terakhir ada penutup. Pada bagian pertama ada latar belakang. Kemajuan teknologi yang pesat pada zaman ini membuat semua data atau informasi tentang film sudah tersedia banyak di internet. Beberapa sumber informasi tersebut seperti IMDb, Netflix, TMDb, Kaggle, dan Rotten Tomatoes. Semakin banyaknya informasi film, maka akan semakin sulit juga untuk menentukan film mana yang sesuai dengan kebutuhan para penikmat film. Salah satu penyedia informasi data yang besar yaitu website kaggle.com. Di sini terdapat berbagai dataset yang tersedia seperti IMDb Movies dan mampu menampung lebih dari 1.000 film atau movies yang telah dirankingkan oleh IMDb. Sebagian besar film berperingkat tinggi yang ada pada IMDb secara resmi telah diakui dan sudah terjamin untuk menjadi suatu hal yang aman dalam hal keberhasilan komersial. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengolahan akan informasi tersebut dengan memanfaatkan ilmu data mining yang merupakan salah satu metode pengolahan informasi atau data pengelompokan clustering. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi metode Cummins clustering pada IMDb Movie Dataset? Yang kedua, bagaimana implementasi bahasa pemrograman Python dalam melakukan clustering metode Cummins pada IMDb Movies Dataset? Yang ketiga, apa saja informasi yang diperlukan dalam melakukan clustering? Dan yang keempat, bagaimana hasil pengelompokan film dalam dataset IMDb Movie? Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, mengetahui cara mengimplementasikan metode Cummins. Yang kedua, mampu menggunakan bahasa pemrograman Python dalam pengimplementasian metode Cummins. Yang ketiga, mengetahui informasi berbentuk angka seperti skor, votes, dan rating yang akan digunakan dalam proses pengelompokan. Dan yang keempat, mengetahui kelompok data berdasarkan klaster yang dibentuk. Adapun bagian kedua akan dilanjutkan oleh Sisi. Baiklah, selanjutnya adalah bagian untuk metode. Jadi yang pertama itu ada dataset. Jadi dataset ini merupakan data yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Jenis dataset yang digunakan adalah dataset statistik, di mana dataset ini merupakan data untuk penelitian, merupakan data yang dimana data itu sudah tersedia. Penelitian ini juga menggunakan dataset yang telah diunduh dari website Kaggle. Data yang diambil adalah data dari IMDb Movies dataset, di mana data ini berisi tentang rating dari setiap film. Dataset ini sendiri sudah diupdate sekitar 4 bulan yang lalu atau awal bulan sekitar tahun 2021 di awal tahun, yaitu bulan Januari. Data ini juga sudah diupload oleh Harshit Shankar. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini melakukan pengumpulan datanya dengan dokumen. Studi dokumen merupakan metode yang mengumpulkan berbagai macam data. Pengumpulan data dengan meneliti berbagai macam dokumen sebagai bahan analisis. Selanjutnya, mengumpulkan dan mempelajari literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan juga mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Literatur yang dikumpulkan dan dipelajari sesuai dengan topik, di mana topik dari penelitian ini adalah menerapkan data mining clustering dengan menggunakan metode yaitu metode Cummins. Artinya literatur yang dikumpulkan itu dan juga dipelajari berkaitan dengan literatur data mining, clustering, dan juga Cummins. Selanjutnya ada metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan meneliti suatu objek. Objek yang diteliti akan dikumpulkan datasetnya, lalu akan diolah dengan menggunakan metode yang ditentukan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Romantika. Baiklah, tahap selanjutnya adalah proses tahapan algoritma Cummins. Untuk tahapan awal yang dilakukan pada proses klasterisasi menggunakan Cummins adalah pembentukan titik awal sentroid CJ. Pada umumnya, pembentukan titik awal sentroid dibangkitkan secara acak. Jumlah sentroid CJ yang dibangkitkan sesuai dengan klaster yang ditentukan di awal. Setelah kelas sentroid terbentuk, kemudian dihitung jarak tiap data
XI dengan seteroid ke J sampai K, dinotasikan dengan D, XI, CJ. Terdapat beberapa ukuran jarak yang digunakan sebagai ukuran kemiripan suatu intens data, salah satunya adalah jarak Euclid. Tahap berikutnya adalah update titik sentroid dengan menghitung rata-rata jarak seluruh data terhadap sentroid. Selanjutnya akan kembali lagi ke proses awal. Iterasi ini akan terus diulang sampai didapatkan sentroid yang konstan, di mana titik sentroid sudah tidak berubah lagi. Tahap selanjutnya adalah analisis data mining algoritma Cummins. Di sini ada dua proses. Yang pertama itu praproses data mining dan yang kedua proses data mining. Untuk praproses data mining, dalam proses ini langkah pertama yang dilakukan adalah data cleaning, di mana data-data yang memiliki atribut yang tidak lengkap atau kosong akan dihapus. Selanjutnya tahap data integration, di mana data yang berjenis data nominal akan diinisialisasikan ke dalam bentuk angka sehingga dapat diolah menggunakan algoritma Cummins clustering. Tahap ini sejalan dengan proses task relevan data. Dalam penelitian ini hanya beberapa atribut saja yang digunakan seperti runtime, IMDb rating, metascore, no of votes, dan gross. Yang kedua itu proses data mining. Setelah semua data telah didapatkan, maka dilakukan proses data mining. Pengolahan data ini menggunakan algoritma Cummins clustering. Hasil proses ini adalah data yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik dari setiap data, sehingga dapat ditemukan pola atau informasi yang tersembunyi dari data-data tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anastasia Putri. Selanjutnya adalah bagian hasil dan analisis. Pada gambar ini terdapat potongan dataset awal, yaitu dataset awal yang kami gunakan, itu IMDb Movie Dataset yang bersumber dari website kaggle.com. Dataset ini terdiri dari 1000 rows dengan 16 kolom, di mana 16 kolom tersebut adalah poster link, series title, release year, certificate, runtime, genre, IMDb rating, overview, metascore, director, star 1, star 2, star 3, star 4, no votes, dan juga gross. Kemudian akan dilakukan pre-processing data sebelum digunakan untuk penelitian ini. Lalu, pada gambar ini merupakan gambar hasil dataset yang telah di pre-processing. Dataset hasil pre-processing ini terdiri dari 714 rows dengan 5 kolom, di mana 5 kolom tersebut adalah runtime, IMDb rating, metascore, no votes, dan juga gross. Pre-processing ini dilakukan dengan melalui proses studi literatur mendalam terkait penggunaan bahasa pemrograman Python dalam melakukan clustering dengan menggunakan metode Cummins, sehingga diketahui cara penerapan clustering metode Cummins pada IMDb Movie Dataset. Dalam proses preprocessing data dilakukan pembersihan data terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan penghapusan data pada baris yang mengandung missing value. Lalu dari proses menghilang missing value, dataset yang semula terdiri dari 1000 rows menjadi 714 rows, yang artinya terdapat sebanyak 218 rows atau baris data yang mengandung nilai none atau missing value, kemudian ditentukan atribut atau kolom mana saja yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu selanjutnya pada gambar yang di kiri itu merupakan info dataset awal yang terdapat beberapa kolom yang dapat dilakukan konversi tipe data atribut sehingga menjadi numerik, dan tipe data ini juga dinilai cukup penting atau berpengaruh terhadap proses clustering karena semakin banyak atribut yang digunakan, maka hasil clustering akan semakin relevan. Atribut tersebut adalah runtime dan juga gross. Pada gambar yang tengah, itu merupakan potongan data pada atribut runtime, yang merupakan data bertipe objek atau disebut juga tipe data string. Lalu perlu dilakukan modifikasi pada string agar dapat dikonversi menjadi data bertipe numerik, yaitu dengan menghilangkan teks min pada akhir atau sebelah kanan string. Setelah dimodifikasi, maka dilakukan konversi data string atau objek menjadi tipe data numerik yang hasilnya dapat dilihat pada gambar kanan. Lalu untuk yang bawah merupakan gambar yang pada bagian bawah merupakan source code yang digunakan dalam pemrosesan konversi tipe data runtime menjadi numerik. Lalu untuk selanjutnya, seperti pada slide sebelumnya, itu merupakan data
data yang akan dikonversi menjadi data dengan atribut gross yang akan dikonversi. Atribut gross merupakan data bertipe objek atau disebut juga tipe data string. Lalu perlu dilakukan modifikasi pada string agar dapat dikonversi menjadi data bertipe numerik, yaitu dengan menghilangkan karakter koma pada string. Setelah dimodifikasi, maka dilakukan konversi data string atau objek menjadi tipe data numerik. Lalu bagian gambar bawah merupakan source code yang digunakan dalam pemrosesan konversi tipe data gross menjadi numerik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dede. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai K. Dalam menentukan nilai K, dalam Python sendiri sudah disediakan atau dapat digunakan sebuah fungsi untuk melakukan pengecekan persebaran data berdasarkan nilai K. Di sini dilakukan pengecekan data dari K dimulai dari 1 hingga 20 yang dapat dilihat pada grafik yang merupakan persebaran data dengan nilai K sama dengan 0 sampai 19 atau bisa juga dari 1 sampai 20. Kemudian K yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sama dengan 4. Sehingga didapatkan potongan data frame dengan cluster yang artinya setiap baris atau rows sudah diinisialisasikan masing-masing clusternya. Selanjutnya persebaran cluster. Setelah data ditentukan clusternya dapat dilihat diagram persebaran cluster dalam bentuk histogram berikut. Dari bentuk histogram berikut ini dapat dilihat bahwa data yang memiliki nilai tertinggi yaitu pada cluster 0 dan cluster kedua memiliki data yang paling sedikit. Dan visualisasi persebaran data clustering juga dapat dilihat pada seaborn yang ada pada gambar sebelah kanan, di mana warna yang paling redup ke terang itu menandakan cluster 0 sampai 3. Next. Kemudian didapatkan masing-masing cluster atau masing-masing data sudah diklasterkan. Berikut ini adalah tabel dari masing-masing cluster, di mana potongan data cluster 0 dapat dilihat pada sudut sebelah kiri, di mana cluster 0 ini memiliki data sebanyak 516 baris. Dan juga informasi pada data cluster 0 dapat dilihat pada sebelah kiri bawah. Informasi yang didapatkan yaitu berupa count, min, STD minimal 25%, 50%, 75%, dan juga nilai maksimum dari masing-masing kolom. Kemudian pada sebelah kanan dilihat atau dapat dilihat tabel dengan data cluster 1 yang berisi 9 data. Dan pada kanan bawah juga dapat dilihat tabel yang berisi informasi dari data dengan cluster 1. Selanjutnya dapat dilihat juga pada sebelah kanan di sini data cluster 2 yang memiliki data 133. Dapat dilihat potongan data yang merupakan cluster 2 dan juga dapat dilihat informasi dari data dengan cluster kedua. Dan juga cluster 3 dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan. Cluster 3 dihasilkan sebanyak 56 data. Dan informasi juga dapat dilihat pada kanan bawah yang berisi count, min, STD minimal 25%, 50%, 75%, dan juga nilai maksimum dari masing-masing kolom. Dari informasi yang didapatkan pada masing-masing cluster tadi, yaitu cluster 0 sampai 3, data main dapat dilakukan perhitungan untuk melihat kesimpulan data di masing-masing cluster tadi. Dengan menghitung rata-rata dari data main pada masing-masing cluster. Adapun penutup dari presentasi kami yaitu kesimpulan yang pertama, dari hasil clustering diperoleh 4 kelompok cluster dengan karakter cluster pertama atau cluster 1 merupakan cluster dengan skor rating tertinggi dengan nilai 48,74, lalu diikuti selanjutnya dengan cluster 2 dengan nilai 44,604, serta tertinggi setelah itu ada cluster ketiga dengan nilai 44,3. Dan untuk skor dengan
Dan untuk klaster skor terendah pada klaster 0 yang bernilai 42,15. Yang kedua, penetapan nilai-nilai pada tiap klaster didapatkan dari perhitungan runtime, IMDb rating, metascore, no vote, dan gross pada data yang digunakan. Yang ketiga, hasil dari klaster yang didapatkan pada algoritma Cummins memperlihatkan hubungan antara variabel yang digunakan yaitu runtime, IMDb rating, metascore, no vote, dan gross. Yang keempat, penelitian ini menghasilkan bahwa klaster 1 merupakan skor dengan rating tertinggi, sedangkan klaster 0 merupakan skor dengan rating terendah. Adapun saran yang kami berikan, yaitu perlu dicoba algoritma lain untuk melakukan pengelompokan dataset movies, sehingga diharapkan pengelompokan yang dilakukan memiliki pengelompokan yang lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok 3 kelas RB. Apabila ada kurang dan salah, kami ucapkan maaf. Sekian dan terima kasih.